Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda pendengar dimanapun Anda menyimak siaran kami? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ataupun dimanapun Anda juga bisa stay tune. Tidak hanya mendengarkan, tapi Anda juga bisa menyaksikan apa yang Anda dengarkan, yaitu via YouTube dan Facebook. Siaran kami live streaming di YouTube dan Facebook di akun 102,2 Persada FM. Lagi di 102,2 Persada FM. Anda bisa ikuti pula hari ini di gelaran Nutrisi Keluarga. Untuk hari ini edisi Sabtu 12 Zulhijjah 14 atau 1 Juli 2023, tentunya menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Akan kita hadirkan Nutrisi Keluarga hingga akhir nanti, dan kesempatan hari ini kita akan hadirkan seorang praktisi pendidikan anak usia dini, yakni Ibu Siti Munawaroh SPD MPD, hadir bersama kita via Zoom. Sudah siap beliau di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ibu Siti Munawaroh, atau yang kerap kita sapa Bu Mun, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, dan di tengah kesibukan Bu Mun ini hadir membersamai Anda semuanya mendengar di bincang kita Nutrisi Keluarga siang hari ini. Akan kita ulik ya, yaitu tema terkait dengan menyiapkan anak hadapi hari pertama masuk sekolah dengan gembira, begitu. Memang ada banyak masalah Bu dengan hari pertama anak masuk sekolah. Ya, tentunya ini hari pertama masuk sekolah, terutama untuk anak-anak PAUD ini memang PAUD, tentunya ya PAUD maupun SD ya, karena yang baru masuk, maksudnya kelas 1 SD itu kan merupakan sebuah yang baru, sesuatu yang baru untuk anak-anak. Jadi ini perlu kita persiapkan dan kita dampingi anak-anak kita supaya mereka itu menyambut hari pertama masuk mereka itu dengan gembira. Iya, baik. Seperti itu. Ya, baik. Seperti apa nanti Anda juga bisa nimbrung bersama kami, pendengar dan pemirsa, di line telepon 02716381123 ya, atau WA dan SMS di 08139389.000, atau Anda bisa live komen di Facebook dan YouTube-nya Persada FM. Monggo silakan, sebagai paparannya Ibu Mun, bagaimana selengkapnya ini? Mungkin kita semua sudah tahu ya, karena saat ini adalah liburan semester sekolah, sehingga anak-anak sekolah memang libur, tapi anak-anak libur, tapi gurunya tentunya nggak libur ya, karena menyiapkan untuk tahun pelajaran baru. Jadi liburnya cukup sehari 2 hari aja kalau guru Pak Ali ya. Jadi memang tugas guru itu nggak bisa anaknya libur, gurunya ikut libur, nggak bisa. Jadi karena ini tahun pelajaran baru, nanti gurunya juga menyiapkan segala sesuatunya, terutama ini pendidik PAUD ya. Pendidik PAUD tentunya ini repot sekali, karena harus setting ruangan, kemudian menyiapkan segala perlengkapan supaya nanti anak-anak itu tetap semangat untuk sekolah. Jadi kita sendiri sebagai orang tua tentunya sudah memahami, karena perkembangan otak anak itu 90% ada yang penelitian itu, ada yang 80%, ada yang 90% itu tercapai pada saat usia 5 tahun. Sehingga 5 tahun pertama di kehidupan anak ini kita perlu menyiapkan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Stimulasi yang kita berikan untuk anak-anak kita tentunya akan sangat berpengaruh terhadap aspek perkembangan anak selanjutnya.
Sehingga dalam hal ini ketika anak kita sudah usia 4 tahun, mungkin 3 tahun ya 3 tahun itu sudah mulai masuk ke PAUD, mungkin kelompok bermain, itu kita perlu menyiapkan anak-anak kita. Karena dengan bersekolah itu anak-anak belajarnya lebih pas. Kalau di rumah itu bisa saja memang ada program homeschooling ya, itu memang bisa, tetapi anak-anak secara umum itu memang butuh untuk sekolah di PAUD. Karena di situ ketika bersekolah di PAUD itu anak-anak bisa bereksplorasi, kemudian bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, dan di situ aspek-aspek perkembangan memang distimulasi dengan baik ketika masuk ke PAUD. Jadi dari segi aspek kognitif, kemudian bahasa, kemudian sosial emosional. Nah, ini sosial emosional ini yang sangat penting untuk anak-anak. Karena kalau di rumah PAUD itu berarti usia berapa? Mulai berapa? PAUD itu kalau PAUD itu memang dari 0 sampai 6 tahun ya Pak Ali ya, kalau di Indonesia ya berdasarkan undang-undang itu seperti itu. Kalau di luar negeri itu malah sampai 8 tahun. 8 jadi tahun. Dari usia 0 bulan ya, jadi baru lahir itu sudah masuk pendidikan anak usia dini. Kan kita memang ada itu kalau di PAUD itu, jadi jangan sampai salah ya, anak saya sekolah baru PAUD belum TK. Jadi PAUD itu pendidikan anak usia dini, sehingga di PAUD ini ada pembagian-pembagian ya, mungkin usia 0 sampai 2 tahun ini masuknya ke TPA penitipan anak. Kemudian yang 2 tahun sampai 4 tahun nanti masuknya di kelompok bermain. Kemudian yang 4 sampai 6 tahun itu TK, taman kanak-kanak. Jadi memang stimulasinya juga beda. Anak usia 2 tahun, 3 tahun itu dengan anak yang 4 tahun sampai 6 tahun itu juga berbeda. Makanya PAUD itu luas ya. Kalau biasanya ada sebuah lembaga yang membuka layanan dari TPA, KB, kemudian TK, ini dinamakan PAUD terpadu. Jadi menampung layanan untuk anak-anak sampai usia 6 tahun. Jadi 0 sampai TK besar itu ya? Ya, TK besar. Itu bahkan kalau sekarang aturannya itu SD 7 tahun ya. SD itu 7 tahun. Jadi bukannya dari dulu ya, Bu? Iya, tapi perasaan saya ke SD dulu 7 tahun nih. Oh, 7 tahun. Saya 6 tahun kayaknya sudah SD. Jadi saya itu lebih cepat dari teman-teman saya. Teman-teman saya 1 tahun lebih kemarin tua anak saya mau saya masukin 6 tahun, ibu guru SD-nya nanti takutnya kelas 3 Mas, nanti keberatan atau gimana, ya udah 7 masuk ya, gitu. Karena memang secara persiapan itu tidak hanya persiapan akademik, tetapi yang lain-lain juga perlu disiapkan. Mungkin anak-anak usia 6 tahun itu kalau masuk SD itu mungkin masih ini ya, mungkin kemandiriannya masih perlu distimulasi, disiapkan, seperti itu, sosialisasinya juga. Jadi sebenarnya memang nggak ada aturan baku gitu ya, tapi memang untuk SD ada aturan 7 tahun baru boleh masuk SD, tetapi nyatanya 6 tahun pun bisa masuk SD. Kalau kami di TK, saya kan juga praktisi di TK juga. Jadi dulu itu ada anak yang usia 5,5 tahun, itu orang tuanya pengen anaknya langsung masuk SD. Nah, kasihan itu ya, masih kecil. Iya, tapi karena ini permintaan orang tua dan kami lihat kesiapan anak ini seperti apa, jadi ketika kognitifnya memang secara akademik anak ini sudah mampu, kemudian sosialisasinya sudah, karena diminta orang tua untuk masuk SD, akhirnya saat itu kami izinkan. Dan kami jujur, nggih Pak Ali, ini kami memantau perkembangan si anak ini. Dan ternyata ketika ini prestasinya masih bagus, dokteran. Dan alhamdulillah saat ini dia sudah menjadi dokter, karena murid saya TK dulu sekarang ini kan sudah usianya sudah ini ya, karena TK saya itu sudah 22 tahun, sehingga saat ini sudah ada yang lulus dari kedokteran apa ya, iya seperti itu. Jadi kadang usia itu memang pengaruh, tetapi ini mungkin hanya beberapa saja ya, khusus ya, tetapi secara umum itu memang sebaiknya
6 tahun itu minimal baru masuk ke SD. Tapi kalau saya sarankan lebih matang lebih bagus karena nanti perkembangannya akan lebih bagus. Tadi kan gurunya bilang nanti kelas 3 kasihan gitu kan. Nah itu perlu di flashback ke belakang. Ya, tentunya ini saat ini masih libur ya, sehingga kita untuk anak-anak kita itu harus kita persiapkan. Jadi jangan sampai nanti terlambat. Masih ada beberapa waktu. Nah ini kita sebagai orang tua menyiapkan untuk anak-anak kita. Jadi mulai sekarang, nah untuk anak-anak kita siapkan ya. Jadi nanti kita latih keberanian mereka karena memang anak-anak kan memang sudah siap ya kalau mau sekolah. Adik sekarang sudah besar, alhamdulillah. Mungkin di lembaga-lembaga juga sudah memberikan seragamnya. Kemudian anak-anak tentunya senang sekali ya ketika dia itu senang ketika ada yang bilang adik sudah besar itu kan senang. Makanya ketika sudah ada seragam mungkin bisa anak diajak mencoba, wah ganteng sekali, solih sekali, solihah sekali, cantik sekali. Nah itu merupakan sebuah motivasi untuk anak-anak. Masya Allah besok adik tanggal 17 sudah mulai masuk sekolah. Nah itu di rumah perlu disiapkan kemandiriannya. Mulai nanti adik ketika sekolah tidak ditunggui ya, kan sudah besar. Nah seperti itu. Kemudian anak-anak tentunya ini sangat mungkin takut ya dengan suasana baru nanti karena banyak yang tidak kenal. Kemudian dengan guru-guru juga nggak kenal. Nah ini orang tua mungkin bisa mengajak anak-anaknya mungkin pagi-pagi waktu jalan-jalan atau mungkin waktu pagi itu kan bisa digunakan untuk jalan-jalan ke anak-anak diajak ke lembaga ke sekolah yang nanti anak-anak sekolah. Kemudian di situ ini ada permainan, adik boleh loh nanti main di sini yuk perosotan, berani nggak? Kalau misalnya sekolahnya dikunci, mungkin nanti bisa minta izin sama gurunya. Dan saya yakin gurunya hari ini masuk saat ini itu gurunya pasti ada di sekolah. Jadi mungkin bisa berkomunikasi dengan gurunya untuk pengenalan pra masuk sekolah ya, pra masuk sekolah itu sehingga anak-anak itu tidak asing lagi nanti. Walaupun nanti pada hari pertama nanti mungkin masih karena mungkin kalau pas ke sana nggak ada orang, pas hari pertama pasti banyak sekali orang. Tapi paling tidak anak sudah mengenal lingkungan sekolahnya nanti. Gitu. Ya Bu, terkait dengan perundungan, bullying pada lingkungan sekolahan ya Bu, ya baik itu tarafnya mungkin dari yang biasa atau yang over atau bagaimana, bekal apa yang bisa kita sebagai orang tua bisa berikan pada anak agar nanti bisa mengantisipasi kalau menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana Ibu? Ya, ini berarti ke sosial emosionalnya anak ya. Jadi mungkin memang kita persiapkan anak-anak itu, kita latih keberanian mereka. Nah, ketika anak-anak kita itu sudah terbiasa bertemu orang, nanti kemudian kita bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita bahwa nanti kamu akan sekolah dan nanti temanmu banyak sekali. Itu perlu disampaikan ke anak-anak kita sehingga anak-anak kita nanti akan siap. Jadi ada anak-anak yang mungkin baik-baik saja, tetapi ada anak-anak yang mungkin suka mengganggu seperti itu, pasti akan ada. Nah itu anak-anak kita persiapkan nanti kalau ada yang mengganggu, kita kan belum tahu ya nanti seperti apa. Nanti ada bu guru yang akan mendampingi adik. Ibu memang enggak di sekolah, karena enggak boleh ditunggui karena kan adik sudah besar. Jadi ibu nanti mengantar terus pulang. Nanti kalau ada sesuatu adik bisa bilang ke ibu guru. Jadi ibu guru itu sebagai pengganti ibu di rumah. Biasanya guru-guru PAUD itu menyenangkan. Jadi mereka care terhadap anak-anak karena secara kesiapan guru-guru itu sudah kompetensinya sudah benar-benar guru PAUD sekarang memang harus S1 PAUD ya. Jadi insya Allah sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi ini termasuk nanti anak-anak menjadi pede. Nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada yang nakal sama aku ada bu guru gantinya ibu di rumah, seperti itu. Jadi anak-anak akan tetap pede sehingga anak juga tidak nanti aku kalau di sekolah kalau diganggu gimana gitu. Jadi sudah dikasih bekal, nanti akan ada yang melindungi anak-anak seperti itu. Iya.
Biasanya apa sih Bu, apa namanya ya, problema anak masuk pertama kali sekolah ini apa biasanya? Ya tentunya kalau karena belum kenal ya, ini kan memang aku nanti gimana ya, terus nanti gimana aku nanti kalau nggak ada ibu aku di sekolah gimana. Nah itu perasaan anak-anak seperti itu, sehingga sering kita lihat ketika anak-anak di sekolah yang baru pertama masuk itu bajunya ibunya ditarik-tarik seperti itu. Atau nggak mau ditinggal? Nggak mau ditinggal. Nah itu kalau belum disiapkan. Tetapi kalau disiapkan mulai sekarang, ya. insya Allah itu nggak akan terjadi. Jadi kita seolah-olah kita memang sudah menyiapkan anak-anak kita, dan anak-anak kita itu benar-benar nanti siap ketika di sekolah ketemu dengan orang baru, nanti bisa kenalan. Nah ini stimulasi dari orang tua di rumah sebelum masuk ini memang sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita butuh dukungan, butuh motivasi dari orang tua. Itu. Kemudian juga mungkin bisa berkenalan dengan guru-gurunya. Jadi sebelum masuk ini anak-anak bisa diajak ke sekolah, melihat lingkungan sekolah. Kemudian bisa berkenalan dengan gurunya. Walaupun sekali saja sudah pernah ketemu, misalnya ini bu guru misalnya ini Bu Wati misalnya. Besok ketika ketemu aku sudah kenal sama bu gurunya misalnya, seperti itu. Jadi bisa kerjasama dengan sekolah di sebelum masuk ini ya. Jadi boleh nanti anak-anak diajak ke sekolah, paling tidak kenal lingkungan, kenal gurunya, dan nanti kalau teman-temannya mungkin belum kenal. Nah nanti pada saat pertama itu biasanya hari pertama itu masih boleh ditunggui. Jadi itu gunakan sebaik-baiknya, momen sebaik-baiknya untuk menjelaskan kepada anak-anak. Nah nanti di sekolah ya, nanti kan ada bu guru. Kemudian teman-teman juga baik semua kok, bisa disampaikan seperti itu. Artinya anak-anak tidak merasa tertekan, tidak merasa sendirian, tidak merasa takut, seperti itu. Jadi kalau dalam sepak bola itu namanya aklimatisasi ya Bu ya. Jadi kita misalkan ke Eropa yang suhunya dingin, kita seminggu sebelumnya harus adaptasi dulu dengan cuaca. Jadi sekolah juga seperti itu ya. Kita harus adaptasikan anak dengan lingkungan sekolahan, dengan ibu gurunya dan sebagainya itu. Ketika hari H sudah kenal, tidak takut gitu ya Bu ya. Sudah benar-benar siap. Dan biasanya anak-anak yang sudah disiapkan seperti ini mau masuk sekolah itu dia pagi-pagi sudah excited banget ya, itu harus mandi, kemudian siap-siap seperti itu, biasanya memang sangat bersemangat. Nah ini peran orang tua. Jadi mungkin nanti hari pertama lancar, kemungkinan di hari kedua, ketiga ini bisa saja menjadi tidak lancar karena anak-anak sudah mulai ada konflik. Ini orang tua tetap harus mendampingi. Jadi tidak hanya anakku hari pertama sudah mau tak tinggal. Nah seperti itu, tapi nanti ketika pulang tetap didampingi. Ketika pulang sekolah itu kita tanya anak-anak kita tadi gimana pengalamannya. Jadi kalau misalnya ada masalah, biasanya anak ini kan akan menyampaikan ke orang tua ya, Mbak Ena di sekolah itu ada yang nakal. Nah itu orang tua harus bisa memberikan penguatan untuk anak-anak, sehingga anak-anak hari berikutnya itu masih tetap semangat. Saya yakin guru-gurunya di akhir pembelajaran, di akhir ketika anak-anak mau pulang itu pasti ada pesan-pesan untuk untuk anak-anak. Jadi besok datang lagi ya ke sekolah, besok kita akan main seru-seruan lagi di sekolah bersama bu guru dan teman-teman. Biasanya seperti itu anak-anak akan senang. Jadi besok semangat lagi untuk sekolah. Dan guru-gurunya itu kalau guru-guru yang benar-benar totalitas itu memang berusaha untuk menarik hati anak-anak. Karena anak-anak ketika sudah tertarik itu pasti akan senang. Dia tidak mau meninggalkan. Seperti kita orang dewasa, ketika kita menyukai sesuatu, kita tertarik sesuatu, kita akan maksimal di situ. Sehingga stimulasi-stimulasi yang diberikan itu bisa sangat efektif untuk anak-anak. Dan nanti ketika stimulasi yang kita berikan itu masuk, perkembangan anak-anak akan jauh lebih baik. Nah ini untuk persiapan di pendidikan selanjutnya juga. Berarti ini peran orang tua sangat besar ya dalam persiapan mendukung ini ya.
Nah, ini sebesar apa atau orang tua ini siapa, ayah atau ibu atau bagaimana ini dalam Ya, faktor ini pendukung anak ini? ya tentunya ayah dan ibu ya. Ayah tidak hanya mungkin memang anak-anak seringnya bersama ibu ya, tetapi ketika menyambut tahun pelajaran baru seperti ini, ayah juga bisa menguatkan di rumah. Walaupun nanti yang mengantarkan sekolah itu ibunya, tetapi ada semacam dukungan dari ayahnya sebelum ayahnya berangkat kerja misalnya. Wah, keren, adik sudah siap ya, seperti itu. Kemudian tos atau apa itu sekedar tos dengan anak itu, anak itu sudah senang sekali. Jadi ada perhatian dari ayahnya seperti itu. Dan memang disarankan orang tua mengantarkan anak di hari pertama. Boleh ayah ibu kalau memang memungkinkan. Karena ini menjadi suatu momen yang luar biasa buat anak-anak. Dia merasa pede seperti itu. Kalau ada anak-anak yang ketika berangkat sekolah cuma diantar sama pembantunya, itu sebenarnya ciut ya hatinya. Wah, masa aku nggak diantar sama ayah, aku nggak diantar sama ibu. Nah ini biasanya anak sudah down. Ada seperti itu, Bu? Ada ya? Ada. Jadi dia merasa kok orang tua saya nggak seperti itu, pasti ada kecil hati itu pasti ada. Nah ini biasanya anak-anak yang seperti ini gurunya yang berperan. Masya Allah, ayahnya lagi sibuk ya, ibunya juga sibuk, nggak apa-apa. Nanti sama bu guru ya. Itu kalau gurunya memang benar-benar jeli ya melihat kondisi anak-anak, biasanya seperti itu. Jadi anak-anak yang seperti ini pun tidak masalah. Tetapi kami sarankan untuk hari pertama bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Mungkin nanti bisa. Dulu kapan ya Pak Ali pernah ada aturan itu orang tua harus mengantarkan anaknya ke sekolah. Jadi orang tua kerjanya itu izin terlambat karena mengantarkan anaknya sekolah dulu. Dan itu ternyata momen yang sangat luar biasa buat anak-anak. Keberadaannya itu diakui oleh orang tuanya, itu ternyata efeknya luar biasa. Betul. Sehingga anak ini mau dan semangat untuk bersekolah. Tahun berapa itu aturan bagus sebetulnya, tapi pernah ada, iya. Dari pertama masuk sekolah itu saya ingat waktu itu semua orang tua berbondong-bondong ke sekolah. Sebelum pandemi sepertinya. Kalau misalnya aturan itu diterapkan lagi. Karena itu juga momen seumur hidup sekali bagi si anak. Iya. Apalagi yang baru pertama masuk PAUD ya. Masuk PAUD ataupun SD. SD itu kan juga mungkin kalau di PAUD itu guru PAUD itu kan memang sangat care dengan anak-anak. Ketika di SD itu kan sekolahnya lebih besar, temannya lebih banyak, ada kakak-kakak kelas. Nah ini juga butuh pendampingan. Sehingga monggo nanti orang tua, semoga yang mendengarkan siaran ini nanti mendengar dan ketika mau memasukkan anaknya di hari pertama masuk sekolah nanti bisa meluangkan waktunya untuk bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Itu sebuah kebanggaan dan saya kira anak-anak pasti akan sangat bangga, bahagia, seperti itu. Dan sebelum si anak masuk sekolah kan bisa memberikan satu kata, dua kata buat penyemangat, ini kan sangat berarti sekali buat si anak, Ibu ya. Iya, jadi saya kira ini momen yang sangat luar biasa ya Pak Ali ya. Jadi mudah-mudahan nanti ayah dan bunda bisa meluangkan waktunya di hari pertama masuk sekolah nanti. Dan tentunya ini persiapan yang perlu diadakan lagi, perlu disiapkan oleh orang tua. Tadi kan sudah mengenal lingkungan sekolah, mengenal gurunya, kemudian juga memberikan motivasi, kemudian untuk latihan bersosialisasi. Nah ini bagaimana nih latihan bersosialisasi? Untuk latihan bersosialisasi kalau nggak terlalu sering keluar, itu anak-anak bisa kita latih. Misalnya, mungkin anak-anak kita ajak ke mall atau ke toko yang mungkin membeli perlengkapan. Anak-anak kan butuh sepatu, kemudian butuh tas, buku dan sebagainya. Itu bisa kita ajak ke toko, kemudian anak-anak bisa kita latih untuk berinteraksi. Coba Dek tanya mbaknya, adik pengen buku ini atau mungkin pengen krayon atau apa. Nah itu kita latih anak kita supaya berkomunikasi dengan orang lain. Nah seperti itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa anak-anak kita ajak kalau kita ada ya di pengajian itu pengajian itu ketika kita mengajak anak-anak ke pengajian itu juga momen untuk
sosialisasi anak. Sosialisasi. Ketika di situ ketemu dengan orang banyak, dan ketemu orang banyak itu tentunya beda-beda. Beda-beda karakternya tentunya seperti itu. Dan saya yakin di situ juga ada anak kecil juga. Betul. Nanti kita bisa kenalan seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit kita latih anak-anak kita. Atau yang tidak terbiasa main di kampung atau mungkin di tetangga, itu bisa mulai kita ajak keluar. Kampung pun juga sekarang memang tergerus dengan gadget ini. Ada Nggak ada yang main di luar. sedikit lah Bu, artinya memang betul sekali, memang harus dilatih untuk bersosialisasi bagi anak kita. Walaupun memang HP tidak bisa dihindari, ya kita ajari untuk berkomitmen ya. Boleh main 5 menit, 10 menit kasihkan bapak ibu lagi. Habis itu silakan orientasi apa. Ataupun mungkin bisa TPA bisa ya Bu ya. TPA Taman Boleh, Pendidikan Al-Quran ini kan sebaya seusia. TPQ ya. Yang di masjid atau mungkin di majelis-majelis itu sore itu biasanya ada. Itu juga momen untuk melatih, tempat untuk melatih anak-anak bersosialisasi. Karena di situ tentunya bertemu dengan orang lain dan banyak tentunya. Dan sebaya usianya. Dan sebaya. Ya, anak-anak kan senang dengan usia yang sebaya. Ketika dengan sebaya itu rasanya ada kebahagiaan itu ya. Jadi anak-anak dan di situ bisa berkembang. Yang verbalnya secara bahasa itu masih agak lemah, nanti dengan bertemu dengan teman-teman seusianya ini akan terlatih. Oh, temennya kok sudah pinter ngomong seperti itu, nanti kalau setiap hari berinteraksi insya Allah nanti akan akan terbentuk juga. Kemudian tadi Pak Ali ngendika untuk gadget ini memang mulai sekarang sudah harus ada aturan untuk anak-anak karena supaya anak-anak kita tidak kecanduan. Kadang kita sudah menyiapkan pembelajaran, kita sudah menyiapkan permainan-permainan, tetapi anak nggak ada yang tertarik sama sekali karena lebih menarik gadget. Nah, di sini peran orang tua juga sangat penting. Begitu juga pendidik. Kalau sekarang insya Allah pendidik itu sudah menyiapkan ragam main untuk anak-anak itu sudah disiapkan insya Allah melatih atau itu untuk kepentingan anak-anak. Jadi untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak itu sudah disiapkan. Jadi dalam sehari itu aspek tadi ya kognitif dan sebagainya tadi, kemudian jenis main, ragam mainnya itu ada yang untuk melatih sensori motor anak, kemudian bermain pembangunan karena anak ini tentunya kan seneng ya menata, kemudian dia berkreasi, bereksplorasi sesuai dengan idenya. Kita beri kemerdekaan bermain untuk anak-anak. Nah ini bisa terjadi di sekolah. Kalau tidak sekolah di rumah, ini anak-anak kurang dapat stimulasi dengan baik. Kemudian juga di sekolah juga disiapkan permainan yang itu mengandung bermain peran. Bermain peran apa ini? Nah, bermain peran ini kan kalau di sekolah misalnya anak-anak itu kan suka berandai-andai ya, misalnya aku ini bikin gedung, ini gedungnya ini gedung pertokoan atau mungkin ini kebun binatang. Nah, itu nanti anak-anak akan tereksplorasi dengan ragam media-media yang disediakan oleh sekolah. Kalau di rumah kan ini sangat kecil ya kemungkinannya karena mungkin ketika bermain di rumah sendiri itu juga nggak asik, nggak seru. Tetapi ketika di sekolah nanti membangun gedung itu bersama teman-temannya, itu anak-anak pasti akan sangat puas. Oh iya, ini dikasih ini ya. Jadi informasi atau mungkin ide-ide anak itu akan muncul ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti itu. Itu untuk ketika sudah masuk ya. Jadi untuk persiapannya tadi sudah kita untuk pengenalan lingkungan, pengenalan gurunya, kemudian nanti juga mungkin anak-anak kita beritahu nanti di sekolah itu banyak permainan. Anak-anak juga kita kuatkan seperti itu supaya mereka semangat untuk berangkat sekolah. Kemudian tadi apalagi ya, ini yang paling penting untuk sebelum berangkat sekolah di hari pertama, orang tua harus menyiapkan sarapan yang bergizi untuk anak-anak. Nah ini. Sehingga anak-anak itu ada energi untuk anak-anak. Jadi sehingga makanan-makanan yang disiapkan oleh orang tua itu tentunya makanan yang sehat. Sekarang ini PAUD-PAUD sudah mulai
untuk menyiapkan makanan yang sehat. Misalnya bawa bekal dari rumah itu bekal yang sehat. Jadi makanan-makanan yang kurang sehat itu biasanya di sekolah akan ada aturan, nggak boleh, ini nggak sehat, nggak boleh dimakan. Walaupun hanya sebatas di sekolah, nanti kalau sudah terbiasa, nanti di rumah pun anak-anak akan terbiasa makan makanan yang sehat. Jadi kebutuhan kalori, untuk kalori karbohidrat itu ya, karbohidrat, protein, sayur-sayuran seperti itu harus terpenuhi. Kalau sudah Boleh SD juga jadi susah Bu, gimana itu? Kalau Gimana? sudah SD jadi susah, makan pagi itu jadi susah itu gimana? Kalau sudah naik itu SD. kalau sudah SD susah ya. Oh gitu. Jadi kalau sudah dibiasakan dalam sebuah keluarga, kalau itu merupakan seperti apa ya namanya, seperti kebiasaan dalam keluarga, itu kalau belum makan, jadi keluar rumah itu perutnya harus kenyang dulu. Entah itu nggak harus sarapan nasi, kalau sarapan nasi biasanya memang di Indonesia ya, terutama orang Jawa. Kalau di luar negeri itu kan sarapan bisa roti, susu, atau mungkin yang lainnya. Mungkin anak-anak kita latih supaya sebelum keluar rumah perutnya itu sudah terisi, tidak lapar dalam kondisi lapar. Orang kalau kondisi lapar itu cepat marahnya, dia nggak bisa fokus seperti itu, sehingga seorang ibu harus menyiapkan segala sesuatunya, terutama untuk bekal energi anak-anak, karena nanti kan harus tidak setiap saat bisa makan. Nah, oleh karena itu bisa sarapan dari rumah, atau misalnya kalau anak benar-benar susah bisa dibawain bekal. Kemudian jangan lupa air putih. Kalau membawakan minum untuk anak-anak, sebaiknya air putih. Karena ketika anak-anak itu sekolah bermain itu kan perlu berpikir ya. Itu butuh asupan air untuk memenuhi kebutuhan oksigen untuk otaknya. Itu dengan minum air putih. Sehingga kalau sekolah jangan dikasih minum teh atau apalagi minuman yang beli itu ya, mungkin yang berasa seperti itu, sebaiknya kami sarankan air putih. Air putih ini menyehatkan. Betul sekali. Jadi nanti gurunya juga sesekali pasti akan mengingatkan, misalnya habis jadi baris atau mau memulai kegiatan lagi, itu ayo siapa yang mau minum. Sekolah yang bagus itu biasanya menyiapkan air minum juga, nanti ketika air minumnya anak-anak habis, itu jadi nanti ada bisa untuk minum anak-anak seperti itu. Ya, nampaknya masih panjang Bu yang akan disampaikan karena emang banyak ya. Tapi nanti episode berikutnya lah, pekan depan bisa disambung lagi Bu Mun. Nah, memang lika-liku seluk-beluk persiapan buat anaknya ternyata banyak ya. Peran orang tua sangat didukung, apalagi mungkin kalau orang tua tidak bisa, mungkin diwakili saudara atau kakak adik dan siapapun yang bisa mendukung dari pihak keluarga ya Ibu Mun ya. Bu Mun, terima kasih, insya Allah sangat bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa yang menyimak siaran kita di Nutrisi Keluarga siang hari ini. Terima kasih banyak pencerahannya, terima kasih waktunya, insya Allah bersama di kesempatan yang datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, seperti itu adanya. Kembali ke peran orang tua ternyata ya, ke peran orang tua, bapak, ibu, kemudian dari tumbuh kembang anak usia dini 0 sampai 2 tahun ini pun kita tidak boleh melewatkan fase tahap-tahapnya. Kalau kelewat mungkin ada yang tidak berimbas yang tidak baik pada pertumbuhan tumbuh kembang anak kita. Kemudian sekarang ini saatnya masuk sekolah, ini pun juga ya semaksimalnya ya, kalau ayah ataupun bapaknya tidak bisa maksimal karena pekerjaan, ya ibunya ataupun bisa membantu sebelum atau pasca pulang sekolah, atau keluarga yang lainnya, anggota keluarga yang lain, mungkin saudaranya atau apanya. Ada banyak ilmu yang bisa kita serap tentu di Nutrisi Keluarga, bisa Anda simak Sabtu pekan yang akan datang. Saya Ali Rahman, terima kasih atensi Anda pendengar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.